Hai semua, Cina dikenal sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, di mana jumlah penduduknya mencapai 1,4 miliar jiwa atau sekitar 17% dari populasi global yang berjumlah 8 miliar orang. Namun, angka ini belum mencakup diaspora Cina, yaitu keturunan Tionghoa yang tersebar di berbagai negara dan telah berasimilasi dengan budaya lokal. Jika dihitung dengan diaspora ini, jumlah mereka tentu lebih dari 17% dari populasi dunia. Penyebaran orang Cina yang begitu luas di berbagai penjuru dunia memang menarik perhatian. Ada pepatah lama Tionghoa yang berbunyi, di mana ada matahari terbit, di situ ada orang Tionghoa. Pepatah ini seolah menggambarkan luasnya komunitas diaspora Tionghoa di seluruh dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Fenomena penyebaran diaspora Cina tidak terjadi begitu saja. Proses panjang migrasi ini sudah dimulai ribuan tahun lalu, terutama ketika jalur perdagangan seperti jalur sutra menjadi penghubung antara Cina dengan berbagai wilayah di dunia. Melalui jalur sutra, pedagang Cina memperdagangkan barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan keramik yang membuat mereka menjalin hubungan dagang dengan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Interaksi perdagangan ini tidak hanya menciptakan hubungan ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi komunitas Tionghoa untuk bermukim di berbagai tempat yang mereka kunjungi, sehingga lahirlah komunitas-komunitas diaspora Cina yang bertahan hingga kini. Pada abad ke-16, migrasi besar-besaran orang Cina terjadi seiring dengan berkembangnya kolonialisme Eropa di Asia. Salah satu tokoh penting yang berperan dalam migrasi ini adalah J.P. Coon, Gubernur Jenderal VOC, yang memutuskan untuk mendatangkan orang-orang Cina ke Batavia yang saat ini menjadi Jakarta sebagai pekerja dan pedagang. Menurut Coon, orang-orang Cina memiliki etos kerja yang lebih baik daripada penduduk lokal. Hal ini kemudian memicu gelombang migrasi besar yang membentuk komunitas Tionghoa di Batavia. Pada abad ke-19, migrasi kembali terjadi, namun kali ini dipicu oleh tingginya permintaan tenaga kerja murah oleh negara-negara kolonial yang membutuhkan pekerja untuk proyek-proyek besar. Selain karena alasan ekonomi, migrasi besar pada abad ke-19 juga disebabkan oleh dinamika politik di Cina, seperti Perang Candu, pemberontakan Taiping, dan kerusuhan lainnya yang menghancurkan perekonomian serta menciptakan kelaparan dan kemiskinan. Akibatnya, banyak orang Cina terpaksa bermigrasi ke negara lain demi mencari kehidupan yang lebih baik. Salah satu contoh migrasi ini adalah pengiriman ribuan pekerja Cina untuk membangun rel kereta api lintas benua di Amerika Serikat pada abad ke-19. Kondisi kerja yang keras dan hak-hak yang minim tidak menyurutkan semangat mereka, dan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di Amerika Utara. Memasuki abad ke-20, Cina kembali dilanda ketidakstabilan politik, mulai dari kejatuhan dinasti Qing, revolusi Xinhai, sehingga perang saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis Cina. Puncaknya adalah kemenangan Partai Komunis pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Mao Zedong. Perubahan radikal ini memicu gelombang migrasi baru yang terutama dari kalangan menengah dan atas yang khawatir dengan kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan baru. Mereka melarikan diri ke negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Kanada, serta membentuk komunitas diaspora baru di sana. Reformasi ekonomi yang dimulai oleh Deng Xiaoping pada akhir tahun 1970-an semakin mempercepat proses migrasi. Cina yang sebelumnya tertutup mulai membuka diri terhadap dunia luar, mendorong investasi, perdagangan internasional, dan pendidikan. Banyak orang Cina yang merantau ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik, dan banyak di antara mereka yang memilih menetap setelah menyelesaikan studi.
Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi Cina di era modern semakin memperkuat kehadiran diaspora Cina di seluruh dunia. Fenomena diaspora Tionghoa ini tidak lepas dari faktor sejarah, politik, dan ekonomi. Penyebaran komunitas ini telah berlangsung selama berabad-abad dan hingga kini pengaruh mereka masih terasa di berbagai bidang kehidupan di banyak negara. Dengan semakin kuatnya ekonomi Cina, diaspora ini terus tumbuh dan menjadi bagian integral dari masyarakat global. Jadi, tidak mengherankan jika orang Tionghoa bisa ditemukan di hampir seluruh penjuru dunia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.